Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali bersama Bu Fitri dalam belajar matematika. Sudah siap belajar? Siap ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana? Sudah siap buku tulisnya? Buku primanya sudah siap? Siap ya? Sudah, karena kita akan belajar lagi di buku Prima PH 6A. Silahkan buka halaman 111. Kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Masih materi tentang pecahan, operasi hitung pecahan berbagai bentuk. Kemarin kita sudah belajar menghitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Bagaimana, sudah paham? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke perkalian dan pembagian. Menghitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Di sini Ibu sudah menuliskan baik, untuk menghitung perkalian dan pembagian bentuk pecahan ya. Yang pertama itu operasi hitung perkalian pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung operasi hitung pecahan biasa? Yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ya. Jadi untuk perkalian pecahan biasa itu hanya mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Ya. Nah, makanya untuk perkalian ini kalian harus bisa harus bisa dulu, sudah hafal dulu perkalian 1 sampai 10 ya, karena itu dasarnya. Kalau perkalian masih belum ini, nah ini juga maka mengerjakan pecahan biasa akan kesulitan ya. Makanya belajar dulu perkaliannya ya. Baik, untuk mengalihkan pembilang untuk mengalihkan pecahan biasa itu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Di sini ada rumus A per B dikali C per D dikali E per F. Di sini itu pecahan biasanya ada 3 pecahan biasa ya. Sama dengan ini ada A kali C kali E. Berarti ini tuh yang di atas itu pembilangnya. Pembilang tuh A dikali C dikali E. Kemudian penyebutnya B dikali D kali F. Ya, B kali D kali F. Jadi pembilang dikalikan semuanya, kemudian penyebutnya dikalikan juga. Ya. Itu untuk mengalihkan perkalian pecahan biasa. Apabila operasi hitung perkalian pecahan campuran, maka pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Maka rumusnya itu P ini bilangan bulat ya. A per B dikali I C per D dikali R E per F sama dengan ini P dikali B kemudian ditambah A. P kali B ditambah A per B. Begitu juga dengan I kali D ditambah C per D. Kalau penyebutnya itu sama, tetap ya. B di sini D. Kemudian ini dikali R
E per E. R dikali E, kemudian ditambah E per E. Jadi kalau pecahan campuran itu diubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Baik, sekarang ke contoh. Contoh 2 per 4. Contoh 2 per 4 dikali 1 per 3 dikali 3 per 5. Nah, apabila perkalian, maka pembilang tinggal dikalikan semuanya. Ya. Kita tulis 2, kemudian dikali 1 ya, kali 3. Penyebutnya juga sama, 4 ya, ini dikali 3 dikali 5. Nah, setelah pembilang dan penyebut dikalikan, maka hitung ya. Kita hitung sama-sama. 2 dikali 1 2. 2 dikali 3 6. Kemudian 4 dikali 3 berapa? 12 dikali 5. Ayo berapa? 12 dikali 5 itu 60. Jadi hasilnya itu 6 per 60. Ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa ya, bisa disederhanakan dengan dibagi 6. Ya, ini dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 1 per 10. Bisa ya? Kalau perkalian pecahan biasa itu tinggal dikalikan pembilang dan penyebutnya. Sekarang yang kedua, ini ada perkalian pecahan campuran. Kita ubah dulu pecahan campurannya di sini. 2 seperti kayak di rumus ya. 2 dikali 5 kemudian ditambah 2 per 5. Kemudian sininya bagaimana? Dikali atau dibagi? Yaitu dikali. Kenapa perkalian? Ini ubah yang 1 per 2 kita ubah lagi. 1 dikali 2 ditambah 1 pernya 2. Kemudian dikali lagi. Ini yang 1 2 per 3 kita ubah ke pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 2 per 3. Itu penyebutnya. Nah, setelah itu kita hitung dulu ini satu-satu. Setelah agar menemukan ke pecahan biasa. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, 10 ditambah 2 12 per 5. Penyebutnya tulis kembali. Dikali 1 kali 2 2 ditambah 1 3 per 2 dikali, ini hasilnya berapa? 1 dikali 3 3 ditambah 2 5 per 3. Nah, ini sudah bentuk pecahan biasa. Kalau sudah bentuk pecahan biasa, maka sama seperti nomor 1 ya, pembilang dikalikan dan penyebutnya juga dikalikan dengan penyebut. Ayo kita hitung. 12 dikali 3 berapa? 12 dikali 3 36 ya. 36 dikali 5 berapa? 6 kali 5 30. 3 kali 5 15 sama 3 180. Kemudian penyebutnya dikali penyebut 5 dikali 2 10 dikali 3 30. Ini hasilnya.
bisa disederhanakan. Disederhanakan dengan dibagi berapa? Dengan dibagi 30 bisa ya. 180 dibagi 30 itu berapa? 6. Kemudian 30 bagi 30 itu 1. Jadi 6/1, atau kalau 6/1 itu, kalau penyebutnya 1 itu tidak usah ditulis, jadi hasilnya 6. Ya. Paham? Paham ya? Itu perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau ada pecahan biasa, perkaliannya itu ada pecahan biasa dan pecahan campuran? Sama ya, tinggal pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa. Paham ya? Baik, sekarang pembagian ya. Operasi hitung pembagian pecahan biasa. Nah, cara untuk menghitung operasi pembagian pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Ini ada rumus A per B dibagi C per D dibagi E per F sama dengan ini A per B. Ini yang pecahan pertama itu tetap ya A per B. Kemudian yang tadinya dibagi ya, kita ubah dengan dikali ya. Kita ubah dengan dikali. Setelah itu pembaginya, bilangan pembaginya itu dibalik. Awalnya C per D ya, dibalik jadi yang tadinya D itu di penyebut, yang di sini jadi pembilang ya. D per C. Kemudian diubah lagi yang pembagi ini diubah juga menjadi kali. Sama ya. Pembagi yang kedua juga sama dibalik ya. Dibalik pembaginya yaitu F per E ya. Ini pembilangnya dan ini penyebutnya E. Nah, itu pembagian. Jadi untuk menghitung pembagian itu A per B dikali D per C dikali F per E ya. Dibalikan pembaginya dan pembagi itu menjadi kali. Tetapi baik, kita ke contoh ya. Contoh di sana ada 1/6 dibagi 1/2 dibagi 5/8. Perhatikan. Kita tulis pecahan 1/6. 1/6. Kemudian pembagi ini diubah menjadi kali. Dan pembagi yang ke-1 dan kedua ini berarti dibalik ya. Ini yang tadinya 2 itu sebagai penyebut dibalik menjadi pembilang 2/1 ya. 1. Kemudian dikali lagi. Sama, ini juga dibalik ya. Jadi 8/5. Nah, apabila sudah dibalik ya pembaginya, maka hitung. Sini sudah perkalian, berarti tadi kembali lagi ke perkalian pecahan biasa. Tinggal hitung 1/6 dikali 2/1 dikali 8/5. Ayo, 1 dikali 2, 2 dikali 8, 16. Kemudian penyebutnya 6 dikali 1, 6. 6 dikali 5, 30. Nah, menjadi hasilnya itu 16/30. 16/30 ini masih bisa disederhanakan. Disederhanakan dengan berapa? Bisa disederhanakan dengan dibagi 2 ya. Sama dengan 16 bagi 2 itu 8. 30
Paham ya? Nah, jadi kalau menghitung pembagian itu, nanti itu akan hasilnya itu sama dengan menghitung perkalian pecahan biasa. Namun menghitungnya itu pembaginya itu dibalik, yang tadinya penyebut, nah dibalik menjadi pembilang, ya. Dan berubah tanda, tadinya dibagi menjadi dikali. Bisa ya?